Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tepatnya pada mata kuliah Bahasa dan Sastra di kelas tinggi. Dan judul daripada makalah kami itu ialah Evaluasi Pembelajaran Berbicara di kelas tinggi. Sekali lagi saya sebutkan, evaluasi berbicara di kelas tinggi. Baiklah, kami berasal dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tepatnya pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yaitu pada prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak atau nama saya Lili Khotniar Hasibuan, NIM 0306191012. Saya merupakan mahasiswa yang berada pada PGMI 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran berbicara di kelas tinggi atau evaluasi kemampuan berbicara di kelas tinggi. Baiklah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya evaluasi itu adalah suatu penilaian atau menilai atau pemuktahiran. Di dalam artian kita menilai dari proses akhir yang sudah kita lakukan gitu. Jadi dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya evaluasi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar kita dapat menilai atau memberikan hasil dari suatu hal yang telah kita lakukan selama ini. Dan juga evaluasi ini berasal dari kata evaluation yang berarti itu adalah menilai, penilaian, atau penaksiran. Baiklah, dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya evaluasi itu adalah suatu penilaian yang dilakukan agar kita itu mendapatkan hasil dari sesuatu yang ingin kita nilai. Misalnya, bagaimana agar guru itu dapat mengetahui kemampuan berbicara siswa. Oleh karena itu, guru harus menilai. Jadi, hal apa saja yang dilakukan oleh guru untuk menilai kemampuan siswa berbicara di depan umum atau evaluasi apa saja? Berikut kita akan jelaskan di sini. Lalu akan saya jelaskan juga berbicara itu apa sih gitu ya kan? Jadi berbicara itu adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide-ide, pikiran atau gagasan yang ada di dalam hatinya atau dalam pikirannya gitu. Jadi dia dapat menyampaikan informasi dengan menggunakan kata-kata, yaitu dengan berbicara. Dan juga perlu kita ketahui bersama bahwasanya tidak semua orang itu pandai berbicara di depan umum. Dalam artian hanya sebagian itu pandai menulis tetapi tidak pandai berbicara, mengungkapkan hal-hal yang ada di hatinya dan di pikirannya. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas tentang evaluasi berbicara di kelas tinggi, yaitu di SD ya kan. Jadi ada beberapa menurut para ahli yang kami kutip, yaitu adalah ahli Arsyad dan juga Mukti. Di mana menurut para bapak ahli ini, berbicara itu adalah suatu kemampuan mengucapkan kalimat untuk mengekspresikan pikiran kita dengan gagasan dan perasaan. Oleh karena itu, dari kedua hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya evaluasi kemampuan berbicara adalah suatu hal yang dilakukan untuk menilai atau untuk mengetahui kepandaian berbicara di dalam pembelajaran utamanya, yaitu yang dilakukan oleh seorang guru kepada anak didiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi aspek-aspek yang dinilai melalui tes berbicara, mencakup ketepatan lafal, kejelasan ucapan, kelancaran, dan intonasi. Yang pertama ialah pengulangan. Melalui rekaman diperdengarkan kalimat pendek dan siswa diminta mengulangi. Yang kedua yaitu hafalan. Siswa mengucapkan suatu sanjak yang sudah dihafalkan. Guru menilai dengan menggunakan pedoman penilaian yang sudah dipersiapkan. Yang ketiga ada percakapan terpimpin. Guru menceritakan situasi percakapan misalnya antara guru dengan siswa.
2 orang siswa diminta untuk melakukan percakapan tersebut. Untuk membantu ingatan siswa, diberi beberapa kata kunci. Dalam tes ini, aspek dinilai lebih banyak, yaitu mencakup lafal, pilihan kata, urutan kata, struktur kalimat, kelogisan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada percakapan bebas atau wawancara. Tes ini merupakan tes berbicara yang paling wajar. Tes ini berbentuk percakapan bebas antara guru dengan siswa dengan pewawancara yang baik. Jika digunakan cara terakhir dengan pewawancara, guru sama sekali tidak mencampuri percakapan. Ia dapat duduk di belakang siswa sambil memberikan penilaian yang lebih objektif dan cermat. Perlu diingatkan bahwa pemberian nilai tes berbicara dalam bentuk wawancara ini harus dilakukan secara langsung. Nah, sekian penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada beberapa cara guru dalam mengevaluasi pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Yang pertama adalah bercerita, dengan menyuruh siswa bercerita di depan kelas atau di depan umum, baik itu cerita cerpen, pengalaman, ataupun cita-cita di masa depan. Baik, maka guru akan dapat mengevaluasi keterampilan berbicara siswa di kelas tinggi. Yang kedua adalah berpidato, dengan menyuruh siswa berpidato atau berceramah di depan kelas, baik itu pidato singkat, maka guru dapat mengevaluasi kemampuan berbicara siswa. Ketiga adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan salah satu hal yang dapat digunakan guru untuk mengevaluasi berbicara anak didik dalam menyampaikan pendapat kelompok atau menyanggah pendapat kelompok lain. Ketiga adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan salah satu hal yang dapat digunakan guru untuk mengevaluasi berbicara anak didik dalam menyampaikan pendapat kelompok atau menyanggah pendapat kelompok lain.